saya kasih doa Gardena Cakarudu, mau gak? Oh berarti Cakarudu tuh. Ikutin saya kalau mau yang Cakarudu doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Itu doa apa? Doanya yang itu apa? Doanya mati itu apa? Doanya Cakar itu apa? Mati bro. Ya, biar semangat. Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah masih semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat sidang jemaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya para alim ulama, para asatidz, ustadzat, para tokoh masyarakat, tokoh agama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus tadi sambutan Bapak siapa yang sebelum saya, Pak Camat. Pak Camat yang mungkin malam sambutannya karena menunggu mengisi saya datang. Sebelumnya saya minta maaf Bapak Ibu. Inilah yang namanya manusia, boleh berencana tapi Allah lah yang menentukan segala peristiwa di dunia ini. Saya sudah bikin, sudah saya setting, sudah saya planning. Karena terus terang saja, saya sebelum di sini saya safari dakwah Maulid di Pulau Sumatera dan Jawa. Di Sumatera, di Palembang khususnya di Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah saya ketika di Banyuasin melewati 3 rangkaian perjalanan dari daratan, udara, naik pesawat sampai Palembang, melalui laut lagi karena naik speed 2 jam di Kabupaten Banyuasin, Kelurahan Kecamatan Makarti Jaya, dan alhamdulillah di sana saya bertemu dengan komunitas orang Sulawesi, khususnya Wajo. Banyak sekali orang Wajo dan Bone. Bahkan yang memanggil saya itu adalah asli orang Atapange. Orang Atapange, beliau memang sudah lama di sana. Melihat saya di YouTube, lalu menghubungi, alhamdulillah bisa bersilaturahmi, dan di sana juga ada komunitas Jawa. Ada 3 titik saya di sana, alhamdulillah. Lanjut ke Bogor dan lanjut ke Jogja. Dan tadi pagi pesawat, padahal sudah pagi, sudah saya paling pagi rencana, mohon maaf langsung datang ke sini, tapi ternyata pesawat tertunda, lalu perjalanan terguyur hujan, banjir, macet dan sebagainya. Alhamdulillah dengan izin Allah bisa dipertemukan walaupun mungkin terlambat, bukan agak terlambat lagi, terlambat bisa bersilaturahmi, tapi ini mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi kekhusyuan dan rasa syukur kita di momen peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Akbar di kompleks BTN Pak Pabrik ini. Pabrik, dan mudah-mudahan silaturahmi kita ini diridhoi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ayyasuta lahu fi rizqihi," yang barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara rizki bukan hanya waran-paran, berbicara rizki bukan hanya daleta, berbicara rizki bukan hanya jabatan. Rizki itu ma'atallah, apa-apa yang diberikan oleh Allah itu rizki. Banyak harta, rizki. Banyak tinggi jabatan, rizki. Banyak anak, rizki. Banyak istri, rizki. Pak, kira-kira rizki atau resiko? Resiko. Masya Allah. Banyak saudara, banyak teman, banyak keluarga, itu
saling mendoakan, dan doa itu adalah rizki yang paling utama yang bisa kita berikan kepada sesama muslim khususnya. Dan barang siapa yang dilapangkan rizkinya au yunsalu fi asarihi, atau ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, saya yakin ibu suka yang panjang atau yang pendek? Panjang. Yang ditanya ibu, kenapa bapak yang jawab ya? Ibu suka yang panjang atau yang pendek? Panjang. Umurnya bu ya, umurnya. Yang panjang. Kalau bapak? Yang pendek. Saya kalau ceramah tasya selalu bertanya, berapa usianya almarhum, berapa usianya almarhumah. Selama saya keliling ceramah tasya, saya pegang rekor 3 yang paling panjang umurnya. Yang nomor 3 ada di Kecamatan Batu Lapak, daerah Pinrang, daerah Gunung, Ilajeng. Saya ceramah tasya meninggal umurnya 135 tahun. Lalu yang kedua di Pojok Kabupaten Bandung, bapak-bapak meninggal usianya 143 tahun. Angka anakna, angka apona, angka apa utuna, angka to apo kaci-kaci. Saya sedih kan? Aku jarum dipian atau aku kaci-kaci? Aku kaci-kaci ya. Jadi anak, cucu, cicit, anaknya cicit. Saking panjangnya umur 143 tahun. Ternyata selidik punya selidik, Masya Allah itu keluarganya bilang, Ustazah, ini almarhum benena 4 Ustazah. Benena berapa Pak? Benena 4. Jadi saya pikir itu kapan yang bikin malam umurnya. Jadi kalau bapak milih malam umurnya, pamegai amalana. Ibu sih dari kata orang belum selesai dari ini. Masya Allah. Ini nomor 2 dan nomor 1 di mana? Di Lapa-Lapa Isupa, perbatasan Pindrang Parepare, itu meninggal usia 153 tahun. Mudah-mudahan yang ada di kompleks Pepabri Sengkang ini ada yang memecahkan rekor saya. Nanti ada yang meninggal sampai 200 tahun. Amin. Amin. Gak ada yang amin. Gak usah kita pikirkan panjang pendek umur. Yang terpenting apa? Udah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Apa? Jalan atau apa solusi yang Rasulullah berikan ketika ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya? Kata Rasulullah kuncinya, fal yasil rahimahu, maka eratkan tali silaturahmi di antara kita. Yang terpenting, kuatkan silaturahmi kita, eratkan silaturahmi kita. Masalah kita mau dilapangkan rezekinya, mau dipanjangkan umurnya, itu adalah hak prerogatif Allah, hak kekuasaan mutlak Allah. Yang terpenting kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah, mengikuti apa yang sudah diberikan solusi oleh Rasulullah, mengikuti apa yang diberikan oleh Rasulullah mengenai sabda-sabdanya, berusaha semaksimal mungkin. Urusan kita diterima atau tidak diterima apa yang kita inginkan, itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan jaminan umur orang yang panjang itu akan bahagia, bukan jaminan orang yang malang umurnya itu adalah orang yang sukses dunia akhirat. Yang jadi jaminan dia menjadi orang sukses dunia akhirat adalah orang yang umurnya berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda keberkahan umur kita? Ziyadatul khair was sa'adah, bertambahnya kebaikan dan kebahagiaan. Itulah tanda-tanda keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percuma nih sampai umur tak, tapi apa? Digaga amalata. Walaupun hidup, Masya Allah. Ternyata bapak-bapak di sini juga pintar nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, walau tak sembahyang. Cakep. Walaupun hidup banyak hartanya, kalau tak sedekah. Sudah makut tuh masih ketok maborok toh macingkang toh. Masya Allah ya Rahman ya Karim, masih di hati toh megala ada baku bom be rusak semua
Hablum minallah digaga, hablum minannas digaga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita bukan termasuk seperti itu. Nah, kalau kita tidak ingin seperti itu, maka salah satu solusi yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan ayat di dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayat. Allah mengatakan, "Qul," katakan Muhammad kepada hamba-hambaku, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, Ibu, Ibu, bahagia tidak kalau dicintai sama suami tak? Senang tidak? Senang itu? Ya Allah, laki cinta tolong sama saya. Bu, Bu, berapa persen cinta tak sama laki tak? 100%, Masya Allah. Tapi saya nggak yakin sama bapak-bapak. Bapak-bapak berapa persen cintanya sama bineka? 120. Oh, 120. Lewat-lewat. Oh, 120. Masya Allah. Kita dicintai sama suami kita begitu bahagia. Kita dicintai sama laki tak begitu senang. Kita dicintai oleh istri tak begitu bahagia. Kita dicintai oleh anak-anak tak kita begitu bangga. Kita dicintai oleh orang tua kita begitu nyaman. Lebih-lebih ketika kita dicintai oleh Zat yang menciptakan suami kita, yang menciptakan istri kita, yang menciptakan anak orang tua kita, tentu akan jauh lebih bahagia, akan jauh lebih nyaman, akan jauh lebih senang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jalan keluar kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kata Allah, katakan Muhammad kepada mereka, kalau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku Rasulullah. Ikutilah aku Muhammad, utusan Allah. Muhammad, utusan Allah yang sudah mendapat legalitas dari Allah, yang sudah mendapat, mohon maaf, pengakuan yang kuat dari Allah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini legalitas dari Allah. Kita mendapat legalitas dari pejabat saja, dari tingkat presiden, gubernur, bupati, atau wali bapak wali kota, pak camat, pak lurah, pak desa, sampai pak dusun, mendapat legalitas pengakuan dari orang-orang tersebut. Kita begitu senang. Kenapa? Mendapat pengakuan. Tapi Allah melegalitas atau mengakui Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Tidak tanggung-tanggung. Allah yang memberikan legalitas. Nah, ketika Allah memberikan legalitas, maka manusia-manusia yang memang beriman kepada Allah pun akan mengakui bagaimana kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan kita umatnya, orang yang tidak beriman kepada Rasulullah saja mengakui kehebatan Rasulullah. Contoh, Michael Hart, seorang sarjana Eropa, di dalam salah satu bukunya The 100 Ranking the Most Influential, 100 tokoh orang yang paling bersejarah dalam peradaban manusia. 100 tokoh dia ranking, Pak Bu. Ada Musa, ada Nabi Isa, ada Hitler, ada Genghis Khan, ada Thomas Edison. Pokoknya tokoh-tokoh dunia yang ada pada peradaban ini dia ranking 1 sampai 100. Siapa ranking pertamanya? Tak lain tak bukan, beliau menempatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai ranking pertama orang yang paling berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Padahal dia bukan orang Islam, dia orang non-Muslim, tapi mengakui betapa hebatnya pengaruh Rasulullah terhadap peradaban India. Apalagi kita yang jelas-jelas mengakui beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita akan mendapatkan, mohon maaf, telaga. Karena suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah tersenyum dan sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda tersenyum sendiri?" Rasulullah menjawab, "Tadi saya melihat
Haud itu adalah telaga. Haud itu seperti danau. Inna a'tainakal kautsar. Nama telaganya Kal Kautsar. Barang siapa yang meminum satu tetes saja dari air telaga itu, kita tidak akan pernah haus seumur hidup kita. Lalu Rasulullah ditanya, itu telaga untuk siapa ya Rasulullah? Itu telaga haud li ikhwani, untuk ikhwan. Lalu sahabat itu bertanya, apakah ikhwani itu minna ya Rasulullah? Apakah ikhwani itu kami ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, la, antum la ikhwani, kamu bukan ikhwani, kamu ashabi, kamu adalah sahabatku. Kalian bertemu aku, kalian hidup bersamaku, kalian makan dan minum bersamaku, kalian beriman kepadaku, kalian ashabi, sahabatku. Tapi ini ikhwani adalah orang-orang amanuni, mereka beriman kepadaku, malam yarawni, tapi mereka tidak pernah bertemu dengan aku. Inilah kita beriman kepada Rasulullah, kita yakin kepada Rasulullah, walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hidup 14 abad lewat yang lalu, tapi kita masih tetap beriman karena risalah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang nanti akan memakar yang minum haud tersebut. Di dalam kitab berjanji, hauduka safil mubarak wirduna yawman nusyuri. Allah ya Nabi salam. Mari madodo. Ulangi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat. Saya tanya, mau masuk surga tidak? Mau masuk surga tidak? Mau cepat atau lambat? Siapa yang jawab cepat? Ada yang jawab cepat tadi? Mudah-mudahan didengar oleh malaikat Israel pencabut nyawa. Karena salah satu tanda, salah satu jalan untuk bisa masuk surga adalah mati cepat. Maka masuk surga pun cepat. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan cepat atau lambat kita semua dimasukkan atau dijadikan penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berbicara surga, mohon maaf, ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Kalau berbicara nenek-nenek pasti matoa gitu. Kalau matoa sipo isina, cocok ya? Maka buru ulina, cocok. Mamputi mana biluan sudah lobek, batuk-batuk, suaranya sudah madodong, jalannya sudah loyo, datang kepada Rasulullah. Rasul, nenek kan begitu, tolong doakan nenek biar nenek masuk surga. Nih Rasulullah bertanya, kenapa nih? Doakan nenek biar nenek masuk surga. Apa jawaban Rasulullah? Maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Ras nenek-nenek. Ada nenek-nenek di sini? Masya Allah. Ada yang sudah sipo isina? Ada yang sudah makapur kulitnya? Ya Allah. Rasulullah menjawab, maaf nek, ada nenek-nenek. Nenek itu protes Rasul. Walaupun saya sudah tua, saya masih rajin ibadah, saya rajin puasa Senin Kamis, saya rajin mohon maaf sedekah. Masa saya nggak bisa masuk surga Rasulullah? Rasulullah menjawab, betul nenek, umatku ketika menjadi penghuni surga, di surga tidak ada nenek-nenek. La yadkhulul jannatal ajuz, kata
Tidak akan pernah masuk surga al-azuz, orang yang sudah tua, orang yang sudah lemah, orang yang sudah madodong, orang yang sudah lobet. Ini Rasulullah aja. Terus bagaimana kami ya Rasulullah yang sudah tua begini? Lebih baik saya mati dalam keadaan muda. Rasulullah menjawab, betul nenek, umatku ketika menjadi penghuni surga, surat Al-Waqiah, kami menjadikan mereka penghuni surga abakaro, perawan lagi, melono lagi, gadis lagi, cewek cowok lagi, mageretak lagi pak, walaupun meninggal dalam keadaan matoa, lansia, sudah lobet, tapi nanti insya Allah kita masuk surga, qadarullah, kita akan dimudahkan kembali oleh Allah. Di surga itu, mohon maaf usianya 30, 31, 32, 33. Kenapa di surga tidak ada nenek-nenek? Karena kalau sudah matoa tidak merasakan lagi nikmat-nikmat kehidupan. Betul tidak? Coba kalau udah matoa, makan yang enak susah, takut kolesterol, asam urat, diabetes, apalagi tensi. Ya Allah, sudah tidak lagi mohon maaf, makan yang keras-keras, daging keras sudah tidak bisa. Kenapa dia kagak isi? Ya Allah, tidak lagi merasakan nikmatnya makan, tidak lagi merasakan nikmatnya kehidupan. Tapi orang yang sudah umur usia malolo pak 30-an masih bisa menikmati kenikmatan kehidupan, apalagi kenikmatan kebahagiaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah kenapa di surga tidak ada nenek-nenek, tidak ada orang tua. Karena apa? Karena biasanya orang tua tidak lagi merasakan nikmatnya kenikmatan kebahagiaan. Nah, maka apa? Insya Allah di surga tidak ada 4 perkara tadi. Di surga tidak ada orang tua malolo manang. Yang kedua, di surga tidak ada lagi orang sakit, sehat semua. Beda sekarang kita, apalagi usia 40 tahun ke atas sudah mulai keluar penyakitnya. Mau di mana alalekna? Mau di utuh, mau di ulu, mau di wata, mau di cek, kok mau di lek, mau di hati. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Tapi di surga tidak ada lagi orang sakit, sehat semua. Yang ketiga, di surga tidak ada lagi kesengsaraan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi kesedihan. Orang yang di surga akan bahagia terus. Beda ketika kita hidup di dunia, ada kalanya menangis, ada kalanya tertawa, betul? Ada kalanya sedih, ada kalanya bahagia. Saya tanya ibu, biasa menangis? Siapa yang bikin nangis? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang bikin nangis, Bu? Bu? Siapa yang bikin nangis? Ada yang bikin nangis karena lakena. Kenapa ternyata suamiku tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan? Ternyata suamiku Masya Allah tidak sesuai dengan apa yang aku inginkan. Apalagi sekarang suamiku tidak semesra dan tidak selembut dulu. Tatapan matamu tiada mesra lagi, sentuhan tanganmu tiada lembut lagi. Ibu mesra kesel marah sama suami, dinyanyiin begitu, bapak tambah kesel, ibu matoa. Kalau ibu kesel, ibu marah sama suami, mohon maaf sholawatin bu. Kebetulan suaminya namanya Pak Habibi atau Pak Ahmad, sholawatin. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, salam alaika salam. Suaminya balas, kebetulan nama istrinya Siti Taibah. Jawab, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana istan. Anaknya lihat bapak ibunya salawatan, ikut-ikutan salawatan. Anaknya jawab, ya Jamalu, ya Jamalu, ya Jamalu, ya Jamalu. Itulah hikmah daripada berkat bersolawat. Makanya amalan yang pertama kita lakukan di bulan Maulid ini, perbanyak kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu
wahai orang-orang yang beriman, sallu wa sallimu taslima. Berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini, ayo amalan yang pertama kita baca salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Perbanyak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya marrah, barang siapa yang bersalawat kepada aku, kata Rasulullah, satu kali saja. Tadi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, maka Rasulullah mengatakan sallallahu asyra marrah, maka Allah akan membalas 10 salawat kepada kita. 10 kebaikan akan Allah berikan, 10 keburukan akan Allah tutup, dan Allah akan mengangkat kita 10 derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Masya Allah. Amalan yang pertama. Amalan yang kedua di bulan Maulid ini, sesuai dengan tema dengan peringatan Maulid Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan la ilaha illallah Muhammadur, tidak ada Tuhan selain, tidak ada Tuhan yang wajib disembah selain, tidak ada Tuhan tempat kita meminta selain, tidak ada Tuhan tempat kita meminta pertolongan selain. Bahkan kalau kita punya masalah, ibu, wasta'inu bisabri wassalah, ketika punya masalah minta pertolonganlah kepada Allah, bisabri penuh dengan kesabaran, wassalah dan dengan media salat. Perbanyak salat, jangan punya masalah posting di media sosial. Aduh guys, suamiku ternyata guys tidak seperti yang aku bayangkan guys. Ya Allah ya Rahman ya Karim, bukannya menyelesaikan masalah malah tambah masalah. Ada orang yang tidak suka dengan hubungan kita, ada orang yang tidak suka dengan, mohon maaf, hubungan suami istri kita, maka datang untuk menjadi kompor, datang untuk mengadu domba. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Padahal Allah sudah mengatakan punya masalah, minta kepada Allah dengan penuh kesabaran dan perbanyak salat tahajud, salat ajal. Ini juga yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tahajudnya Rasulullah? Begitu lamanya berdiri. Ada pernah Ibnu Abbas datang kepada Rasulullah untuk ikut sholat berjamaah sholat malam. Ya Rasulullah, saya boleh ikut sholat malammu? Boleh, silakan. Beliau berdiri di belakang menjadi makmum Rasulullah sholat tahajud. Rakaat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, setelah Al-Fatihah baca surat Al-Baqarah. Kiraan Al-Baqarah cuma sampai 1 lembar, nggak taunya apa, sampai selesai surat Al-Baqarah. Selesai itu mohon maaf 2 juz setengah, itu surat Al-Baqarah. 2 juz setengah berarti 5 lembar dia baca. Ternyata selesai sampai surat Al-Baqarah, tambah lagi surat Al-Imran, tambah lagi surat An-Nisa. Besoknya Ibnu Abbas tidak datang lagi untuk ikut sholat tahajud. Kenapa? Kapok katanya, lama banget. Masya Allah. Beliau karena berdiri lama sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Kenapa bengkak-bengkak? Karena lama berdiri sholat malam, sholat tahajud. Walaupun sekarang umatnya banyak yang kakinya bengkak-bengkak, tapi bukan karena lama sholat tahajud, karena asam urat. Masya Allah. Bahkan Aisyah pernah bertanya, ya Rasulullah, Anda sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Anda adalah orang yang maksum, yang terjaga untuk berbuat kemaksiatan. Anda bisa memberikan syafaat masuk surga kepada umatmu. Kenapa kok Anda begitu ngoyo untuk sholat, untuk ibadah kepada Allah? Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh bersyukur kepada Allah? Aku sholat banyak, aku sholat lama, aku sholat ibadah begitu maksimal karena
sebagai bentuk rasa syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat itu bukan hanya sekedar kita menggugurkan kewajiban. Sujudnya kita, rukunya kita, takbirnya kita, baca Qur'annya kita, doa sholatnya kita, di dalam rutinitas sholat itu bukan hanya sekedar kita melakukan kewajiban. Yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Sehat semua ibu? Bu? Sehat semua? Suami tak sehat? Anak-anak tak sehat? Cicilannya sehat? Sehat? Alhamdulillah. Ini yang pakai seragam sudah lunas? Oh sudah lunas, alhamdulillah. Jangan sampai belum lunas bapaknya yang pusing bayar cicilan. Masya Allah ya rahmannya dari. Alhamdulillah. Makanya salah satu amalan yang saya masih kerjakan dari saya keluar pesantren sampai sekarang ini sudah 30 tahun, kurang lebih 30 tahun. Amalan yang saya masih terapkan dari guru saya adalah apa? Selalu melakukan sujud syukur ketika habis musim payah. Mau sholat wajib, sholat sunnah, sholat mohon maaf, melakukan sujud syukur. Sujud syukur apa yang dibaca? Surah An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Surat An-Naml ayat 19. Kalau kita ingin baca mohon maaf melakukan sujud syukur, baca itu. An-Naml ayat 19. Dibacanya dari Rabbi auzi'ni. Habis salat apa saja kita sujud. Alhamdulillah kita masih diperkenankan oleh Allah untuk melakukan aktivitas ibadah di tengah kesibukan kita. Yang kedua, kita melakukan sumpah sholat jangan karena untuk menggugurkan kewajiban, tapi apa? Untuk memenuhi kebutuhan kita. Banyak orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Banyak orang yang sholat karena takut kepada suami. Mudah-mudahan ibu gak ada yang takut sama suami ya bu ya. Sholatnya karena Allah. Ada yang sholat karena ingin dapat penilaian dari pimpinan. Ada yang sholat karena ingin mohon maaf disayang sama mertua karena kebetulan tinggal di pondok mertua. Sehingga apa? Tidak dapat apa-apa. Tapi ketika kita lillahi ta'ala libtigha'i mardatillah dan sebagai pemenuhan kebutuhan kita, kebutuhan apa? Tentu kebutuhan rohani. Inilah yang memang mohon maaf dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau selama 13 tahun periode Mekah menegakkan kalimat tauhid, menegakkan fondasi kita dengan Allah. Contoh, mohon maaf ini apa namanya? Namanya apa ini? Ini apa? Burak apa burakan? Burak. Burak ini tegak lurus dari atas ke bawah. Kemarin di Banyuasin begini juga karena kebetulan titik pertama saya di mayoritas orang Sulawesi, walaupun berada di Sumatera karena komunitas Sulawesi, mohon maaf angka burakna maulid. Jadi ada telurnya tapi bedanya mereka digantung sama burak-buraknya digantung di atas. Kalau di sini kan biasanya telur bawah digantung di tali, kalau itu sama burak-buraknya digantung. Ada lagi, masya Allah. Burak-buraknya mungkin apa? Oh katanya, ini kan mohon maaf simbol vertikal, hubungan vertikal kita dengan Allah. Burak ini teguh, mohon maaf lurus tegak ke atas. Walaupun di sini ada cabangnya, inilah cabang keimanan. Tapi hubungan mohon maaf lurus ke atas ini adalah simbol hubungan vertikal kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Telur ini adalah apa? Simbol. Ayo kita bulatkan tekad kita seperti bulatnya telur untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, lalu tancapkan dengan kuat di mohon maaf burak ini, dan burak ini adalah simbol tadi hubungan vertikal kita dengan Allah. Sehingga apa? Dengan tekad yang kuat kita tancapkan iman kita, lalu insya Allah bangunan fondasi hubungan kita dengan Allah akan begitu kuat sekokoh ini bangunan, mohon maaf, seperti bangunan budak yang ada di hadapan kita. Ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Jadi momen peringatan Maulid ini, ayo kita bersihkan tauhid kita bersihkan mohon maaf keyakinan kita, akidah kita dengan apa? Dengan semakin kita
kita rajin beribadah, semakin kita rajin bertakwa, semakin kita rajin beramal soleh. Karena ketika kita meninggal dunia, tidak ada yang dibawa selain Coba kalau kita mati, kira-kira mohon maaf, bola tak dibawa tidak? Galung tak? Tokok tak? Lakek tak? Mohon maaf, itu mohon maaf kalau suami kita meninggal dunia, kita tidak bisa langsung menikah. Ada masa iddahnya, masa tunggu. Berapa masa iddahnya? Di Al-Quran dikatakan 4 bulan 10 hari seorang istri ditinggal suaminya baru bisa menikah lagi. Itu masa iddahnya. Kalau kita sedang bertampu meninggal dunia anak kita, maka masa iddahnya adalah apa? Yaitu sampai melahirkan. Tapi kalau suami kita meninggal dunia istrinya, maka tidak ada masa iddahnya. Suami istrinya meninggal pagi, siangnya bisa menikah lagi. Kata ibu, enggak adil dong. Kenapa saya harus nunggu 4 bulan 10 hari, sedangkan mohon maaf laki-laki bisa langsung menikah? Oh itu Bu, itulah bentuk kemuliaan seorang wanita di dalam Islam. Kenapa? Allah lebih tahu bagaimana memuliakan hamba-Nya khususnya kepada wanita. Kenapa perempuan tidak bisa langsung menikah? Karena yang namanya perempuan ada kalanya matampu. Kenapa tidak bisa langsung menikah? Kalau dia langsung menikah, apalagi sudah dicampuri sama suami yang meninggal dunia, lalu dia langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, lalu dia matampu, nanti anaknya bingung, ini anak siapa? Anak suami yang sudah meninggal atau anak suami yang belakangan? Kan bingung. Tapi kalau dia ada masa iddahnya, sudah dikumpuli oleh suaminya, lalu suaminya meninggal dunia, tunggu tadi 4 bulan, ternyata setelah 4 bulan ketahuan dia matampu, maka anak itu diketahui, oh ini anak adalah binnya suami yang sudah meninggal dunia. Walaupun dia nanti menikah lagi dengan laki-laki di kemudian hari, tapi anaknya jelas nasabnya, yaitu suami yang sudah meninggal dunia. Kalau inilah bentuk kemuliaan seorang wanita di dalam Islam. Bapak, Pak, kalau anda benek tadi nang sumpahnya, maka dosa dan salah seorang istri itu menjadi tanggung jawab kita. Apalagi kalau kita biarkan istri anak-anak tadi nang sumpahnya, maka dosa mereka ditanggung sama kita. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Maka apa? Perhatikanlah sholat ibadahnya anak dan istri tak. Rasulullah berpesan ketika meninggal dunia, dicabut nyawanya dari Indo Aceh. Ummati, 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 as-salat, as-salat, as-salat. Naik lagi ke atas. Ummati, alaikum bis-salat, alaikum bis-salat, alaikum bis-salat. Naik lagi ke atas dari posisi sampai leher. Rasulullah mengatakan, ummati, alaikum bis-salat, wa ma malakat aymanukum. Umatku wajib atasmu salat, dan salatnya orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Bapak adalah pemimpin keluarga. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Suami adalah pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya dalam keluarga. Maka apa? Perhatikan ibadah istri dan anak-anak. Kalau dia langsung pajak, bapak harus tegas. Aja madodo, apalagi jangan jadi suami-suami yang takut Ada di sini suami-suami takut istri? Ada? Ada yang suami takut istri? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Jangan takut sama istri Pak. Takutnya sama Allah. Istri bukan untuk ditakuti. Istri bukan untuk ditakuti, tapi istri untuk dihargai dan disayangi serta dicintai. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istri dan anak-anakmu dengan baik. Maka apa? Seorang suami harus tegas. Bu, mesumpah aja Bu. Kenapa kalau tidak mesumpah aja Pak? Mesumpah aja Ki. Kalau dia mesumpah aja Pak, pilih 2 pilihan. Apa Pak? Pilih 2 pilihan. Apa 2 pilihannya? Mau diganti atau ditambah? Ibu, kehebatan seorang wanita Islam. Mohon maaf, dosa seorang istri ditanggung
oleh suami. Tapi dosa suami, istri tidak tahu menanggung, tidak menanggung dosa suami. Begitu juga sebaliknya, uang suami adalah uang istri, tapi uang istri bukan uang suami. Suami, apa singkatan suami? Semua uang milik istri. Bapak geleng-geleng kepala. Susah yang ceramah ustazah. Iya. Masya Allah, bukan asal ceramah ustazah, tapi memang ini yang namanya. Inilah yang namanya yang terjadi di dalam hukum Islam. Nah, kembali lagi, Masya Allah. Amalan yang selanjutnya adalah apa? Ayo kita tegakkan tauhid kita bersihkan dari segala kemusyrikan, kesyirikan, bersihkan hati kita dari segala perkara-perkara yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan masjid Masjid Al-Akbar, walaupun mungkin tidak sebesar yang kita bayangkan, Al-Akbar itu adalah yang besar sekali, tapi mudah-mudahan besar manfaatnya, besar keberkahannya, besar kebaikan di dalam Masjid Al-Akbar ini. Kenapa? Dengan banyaknya jamaah yang musuh panjang di Masjid Al-Akbar. Kalau musuh panjang memberi jamaah, penuh deh jamaah. Penuh tidak? Penuh di depan. Berapa baris jujur ini panitia? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Berapa baris musuh panjang memberi jamaah? 3 baris. Kurangnya 3 baris. Kalau bak ibu-ibu? Jangan-jangan 3 baris sama imamnya. Masya Allah, seharusnya BTN berapa? BTN berapa kakak di sini? Ada 200 kakak? Lebih. 200 kakak lebih di BTN Februari, tapi musuh pajak. Oh, masjid 5 di sini. Oh, Masya Allah. Oh, banyak masjid. Kita berbaik sangka saja, dipisah-pisah. Mungkin ada di Masjid Al-Akbar, ada di masjid ini. Berbaik sangka penghuni PTN Pabrik adalah orang-orang yang rajin musuh pajak memberi jamaah. Amin. Laki-laki yang soleh, Pak. Laki-laki yang makan laki-laki yang baik, laki-laki yang kuat, laki-laki yang soleh adalah laki-laki yang musuh pajak memberi jamaah di masjid. Laki-laki soleh. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki soleha. Terserah Bapak mau jadi laki-laki soleh atau soleha, pilihan ada di dalam diri kita masing-masing. Kalau mau jadi laki-laki soleh, ayo makmurkan masjid kita ini. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo kita hidupkan Masjid Al-Akbar ini. Kenapa? Dengan menghidupkannya, dengan kita penuhi sholat berjamaah, dengan kita isi kajian-kajian Islam, kita isi dengan pengajian-pengajian, maka apa nanti Masjid Al-Akbar ini akan menjadi saksi kita di hadapan Allah di pengadilan akhirat. Ya Allah, saya Masjid Al-Akbar, saya ini suka didatangi oleh Bapak Fulan, didatangi oleh Ibu Fulana, saya saksinya ya Allah. Mereka tidak pernah absen untuk datang ke saya melakukan ibadah musuh pajak memberi jamaah. Kelak nanti akan memberikan kesaksian di hadapan Allah Subhanahu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, kami kunci mulut manusia. Mulut yang biasa berbicara, mulut yang biasa ngomong, mulut yang biasa bohong, mulut yang biasa ngomongin orang, kami kunci kata Allah. Lalu apa? Yukallimuna aydihim, maka tangan-tangan ini berbicara. Tangan yang sudah sedekah akan berbicara. Tangan yang suka membantu orang akan berbicara. Tangan yang suka menolong orang akan berbicara. Tangan yang suka berzikir akan berbicara. Tangan yang suka membuka mushaf Al-Quran, dibaca Al-Quran akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki ini akan menjadi saksi kemana langkah kaki ini dilangkahkan. Kalau kaki langkah ini dilangkahkan ke Masjid Al-Akbar, maka nanti apa? Masjid Al-Akbar pun akan menjadi saksi.
hadisul yaum akhbaraha, Allah akan mohon maaf, bumi-bumi ini akan mengabarkan apa saja dilakukan oleh hamba-hamba Allah di atas muka bumi ini. Sekarang pun peringatan Maulid ini pun akan memberikan kesaksian nanti di hadapan Allah sebagai bentuk cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah. Dan yang kedua yang diperjuangkan oleh Rasulullah adalah apa? Yaitu mempersamakan derajat kedudukan manusia satu sama lain, tidak ada perbedaan. Tidak melihat suku, tidak melihat ras, tidak melihat status sosial. Yang paling mulia di sisi Allah siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia bukan dilihat status sosialnya, bukan dilihat jabatannya, bukan dilihat warna kulitnya, bukan dilihat mohon maaf darahnya, tapi apa? Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, berbicara takwa bukan hanya hubungan kita dengan Allah, tetapi apa? Dilihat juga bagaimana hubungan sesama manusia. Di dalam surat Al-Imran Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Segeralah minta pertolongan, minta surga kepada Allah. Yang mana surga ini luasnya antara langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis samaa'i wad dunya. Orang yang bertakwa adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Jadi orang yang masih bukan tanda orang yang bertakwa. Tapi orang yang bertakwa, orang yang mabas, orang yang banyak bersedekah. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai menahan amarah. Biasa marah-marah. Biasa marah-marah sama laki tak? Hah? Bapak biasa dimarahin sama bini tak, Pak? Biasa. Oh, biasa. Kasihan amat ini bapak-bapak pabrik ini. Masya Allah. Mungkin itu marah bentuk kasih sayang seorang istri kepada suami, Pak. Masya Allah. Artinya pandai menahan amarah, dia disakiti, dia dizalimi, dia tersinggung, dia sakit hati, tapi dia tidak membalas sakit hatinya untuk berbuat yang sama terhadap orang yang menyakiti dia. Ini orang yang pandai menahan amarah. Tidak jadi dendam rasa tersinggungnya, tidak menjadi dendam rasa sakit hati. Sebagaimana Rasulullah mencontohkan, Rasulullah setiap akan pergi ke masjid selalu dilempari kotoran dari atas. Rasulullah senyum. Lewat lagi, lempar lagi kotoran, senyum lagi. Lempar lagi, senyum lagi. Suatu hari di hari keempat Rasulullah lewat, kok tidak ada yang lempari kotoran. Rasulullah tanya-tanya, kemana ini orang yang biasa lempari kotoran sama saya? Dia tanya, nak, mana orang yang biasa melempari kotoran sama saya? Dijawab, oh Muhammad, orangnya sedang sakit. Mungkin kalau kita, Bapak Ibu, orang yang biasa menyakiti kita sakit, langsung apa dalam hati kita? Cinta mokong, rasain lu. Mudah-mudahan sakit mah terus. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah langsung pergi ke pasar, buru-buru beli sesuatu, beli makanan, lalu dibungkus itu sesuatu tersebut yang dibeli oleh Rasulullah dengan tergopoh-gopoh pergi ke rumah orang yang biasa menyakitinya. Rasulullah, assalamualaikum. Karena orang bukan orang Islam tidak menjawab. Siapa di luar? Dengan apa? Dengan suara. Siapa di luar? Dengan sakit. Ini Rasulullah menjawab, saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad yang biasa engkau lempari kotoran. Ketika menjawab itu, ini orang yang biasa melempari menyakiti Rasulullah langsung gemeter. Jangan-jangan Muhammad datang untuk membalas zolimnya saya, untuk membalas perlakuan saya. Dia ingin melempari saya, dia ingin menyakiti saya. Muhammad pun bertanya, wahai kisanak, saya boleh masuk?
Silahkan. Ketika masuk apa yang dilakukan Rasulullah langsung pegang kepalanya, lalu didoakan, ya Allah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitmu. Lalu dengan kasih sayang Rasulullah memberikan ini yang bisa saya berikan kepada engkau, mudah-mudahan cepat sembuh, mudah-mudahan cepat lekas sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Melihat perlakuan Rasulullah, itu orang yang biasa menyakiti Rasulullah langsung mencucurkan air mata, meneteskan air mata. Ya Tuhan, ternyata orang yang biasa saya sakiti dialah orang yang pertama kali menjenguk saya ketika saya sakit. Ketika orang yang biasa saya sakiti dialah orang yang pertama kali mendoakan saya agar saya lekas sembuh. Maka saya yakin agama yang dibawa oleh orang yang begitu mulia akhlaknya adalah agama yang hak, adalah agama yang benar. Maka dia mengatakan, Muhammad, saya bersedia masuk Islam, tuntun saya mengucapkan 2 kalimat. Lalu dia mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Ini yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Kenapa? Memperjuangkan bagaimana cara, mohon maaf, menghormati, mencintai, menghargai seseorang dalam membentuk hubungan sesama manusia. Hablum minan nas. Kenapa di sini di Sulawesi setiap, mohon maaf, maulid angka sokokna, kata orang dulu, sokok itu adalah lengket erat. Maka apa diharapkan setiap peringatan maulid? Ayo kita eratkan, kita lengketkan jalinan silaturahmi di antara kita dengan saling menghargai, saling menghormati. Kalaupun ada yang menyakiti, jangan kita balas menyakiti. Doakan saja, mudah-mudahan dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalau kita tidak balas menyakiti, kita dapat menahan amarah. Itu tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau orang yang bertakwa, maka kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Selesai kita menahan amarah, tingkatan yang atas, wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa adalah orang yang pandai memaafkan kesalahan orang lain. Ini kayak tadi Rasulullah. Bagaimana dengan maafnya Rasulullah? Akhirnya dia pun masuk Islam. Begitu juga kita, Bu. Dan yang paling tinggi tingkatannya, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Oh, siapa orang yang berbuat ihsan? Orang yang berbuat ihsan adalah orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Ini ihsan. Tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah. Disakiti, dilempari, ganti dengan apa? Kebaikan, menjenguk, membawakan sesuatu, makanan dan sebagainya. Begitu juga kita, Bu. Angka balik bolata, ngomongin kita, gosip kita, fitnah kita, balas, Bu. Tapi balasnya bukan dengan fitnah lagi, tapi apa? Balasnya kirimi kata risalah. Besoknya fitnah lagi, kirimi sikap borok. Besoknya fitnah lagi, kirimi barongko atau barongki. Kata orang tua nggak boleh ngomongko. Barongki, nasu balak, ki, jalan ki, bukan jalan putih, jalan kiti. Masya Allah. Ini apa? Kirimi kebaikan. Nanti dia akan ambil sendiri. Tapi masih fitnah. Memaafkan, tak pandai menahan amarah, memaafkan dan juga berbuat ihsan sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah dalam apa? Dalam menegakkan akhlakul karimah. Karena memang Rasulullah bertugas diutus ke muka bumi ini sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan juga sebagai apa? Innama bu'istu liutammima karimal akhlak. Maka dari itu, ibu bapak, dengan kita meladani perjuangan Rasulullah, mudah-mudahan kita menjadi level orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah, menjadi orang-orang yang akan mendapatkan ketakwaan, dicap oleh Allah menjadi orang-orang yang bertakwa, dan kelak akan mendapatkan derajat yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan mudah-mudahan